Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Cerita dari kelas 305 Prodi Manajemen akan mereview sebuah film yang berjudul Bangku Kosong Ujian Terakhir 2023. Bangku Kosong Ujian Terakhir 2023 adalah film horor yang disutradarai oleh Lakonde. Film produksi Star Vision Plus ini dibintangi oleh Karina Suwandi, Teddy Syah, dan Maisa Kana. Menurut saya, film Bangku Kosong Ujian Terakhir ini kalau dikasih nilai dari 1 sampai 10, menurut saya 4/10 sih. Dari alurnya yang bertele-tele cuma menceritakan satu malam di sekolah bisa sampai sesore itu. Para aktornya juga kayaknya masih labil gimana ya gitu. Nggak masuk akal aja horornya. Pas Ken Ujang Pegat juga tiba-tiba dia ada tanpa dijelasin sejarah awal-awalnya, sejarah panjangnya gitu. Tiba-tiba ada Ken Ujang Pegat yang punya dendam, terus dia culikin perempuan. Situ udah nggak masuk akal aja. Pas pertama mulai filmnya udah mulai kerasukannya juga kayak gimana ya, kerasukannya tuh lebih kayak kemain-main, patah-patah gitu. Terus itu pembantaian tuh kayaknya gak masuk akal banget. Kok bisa di sekolah tuh ada segala senjata tajam yang ditaruh di sekolah, itu pembantaian kayak gitu. Kok bisa gak dipulangin? Pas bagian kan panjat-panjat pagar itu kenapa gurunya kok malah ngelarang bukan ngebantuin? Itu udah gak masuk akal aja, bisa cuma perkara satu murid jadi pembantaian semua satu sekolah. Film ini juga sebelumnya udah ada ya tahun 2026, tapi ini tuh nggak ada sangkut pautnya sama film 2026. Ini tuh kayak benar-benar dia ngebuat ulang film dengan judul ini, tapi ini tuh kayak lebih nggak masuk akal gitu, bertele-tele. Bagus sih, bagus ya filmnya, horornya dapat, bikin tegang, cuma kayak dari alurnya yang gak jelas jadi kayak gimana gitu ya buat ditontonnya. Seru, cuma dapet tegangnya aja, nggak dapet feel horornya gitu, cuman ngagetin. Hantunya pun kayak berbentuk asap yang bisa dilihat manusia tuh kayak nggak masuk akal gitu. Kayaknya udah bukan usia kita yang bisa nerima film tontonan kayak gitu. Menurut saya itu film bagus, cuman kalau misalkan bisa diubah alurnya, saran saya mending diubah alurnya biar lebih jelas, nggak cuma ngeceritain tentang satu malam itu aja. Sama pas Ken Ujang Pegat aja itu bener-bener dia punya dendam cuma sama si kepala sekolah, bisa-bisanya anak muridnya semua kena pembantaian, tapi tanpa ada sejarah yang diceritain itu di dalam film itu. Ya menurut saya sih dapat tegangnya aja. Itu film horor itu nggak seru sih, dibilang nggak seru gimana ya, ya intinya bagus sih, bagus ya. Film ini juga kayak lebih ngarah bukan kayak kesurupan ya, kayak zombie gitu, daripada kesurupan massal kayak gitu, pembantaian itu kayak film zombie gitu, kayak drakor nggak jelas deh. Di Indonesia tuh kayaknya film kayak gini tuh kurang aja gitu, kayak apalagi backgroundnya tuh di sekolahan kan, judulnya aja ujian. Iya sih ujian, tapi masa ya sampai sesore itu gitu kan. Dari alur ya, emang alur juga ya, alurnya tuh kurang banget menurut aku ya. Dibilang bertele-tele banget ini ya. Menurut saya sih gitu aja ya, intinya alurnya tuh terlalu bertele-tele menurut saya. Itu dari
cara pandang saya yang dibanding film-film horor lain yang sudah saya tonton. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.